Terima kasih kepada Dr. Triastono selaku moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk sedikit share tentang disfungsi seksual pada perempuan. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih juga kepada Ketua POGI Cabang Surabaya, Dr. Brahmana, Ketua Panitia, Dr. Seto, kemudian salam hormat juga untuk senior kami, Prof. Dikman, yang masih hadir di sini, kemudian Dr. Hari Paraton. Para senior sejawat semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan berbicara tentang disfungsi seksual pada perempuan. Dulu untuk beberapa teman sejawat SPOG, materi ini mungkin tidak terlalu banyak diberikan. Dan pada waktu itu mungkin kita pun juga tidak terlalu membutuhkan karena di masa yang dulu pasien yang datang dengan keluhan seputar disfungsi seksual itu tidak terlalu banyak, bahkan mungkin jarang sekali menjumpai. Tapi sekarang ini mau tidak mau di era keterbukaan yang semakin luas, kemudian kita juga menjumpai media sosial, maka pasien yang tadinya mungkin tidak berobat pada akhirnya akan datang ke para senior dan sejawat semuanya untuk melakukan pengobatan terkait dengan disfungsi seksual yang dia alami. Baik, pertama mungkin kita harus mempunyai kesepakatan terlebih dahulu tentang disfungsi seksual pada perempuan itu seperti apakah. Jadi kalau misalnya seorang perempuan sehari-hari dia mempunyai gangguan orgasme, tidak bisa orgasme, tapi selama dia tidak mengeluhkan itu, maka sebenarnya dia tidak termasuk mengalami disfungsi seksual. Karena kalau menurut Diagnostic of and Statistical Manual of Mental Disorders pada edisi 5 itu dengan jelas disebutkan bahwa yang disebut sebagai disfungsi seksual pada perempuan itu adalah sekelompok gangguan yang ditandai dengan adanya gangguan klinis yang signifikan dalam hal ketidakmampuan seseorang terkait respon fungsi seksual atau tidak merasakan kenikmatan seksual, tapi dengan keterangan bahwa penderita pun juga merasa terganggu. Jadi sekali lagi selama penderita tidak terganggu dan pasangannya juga tidak terganggu, maka kita tidak boleh menyebut bahwa itu adalah gangguan fungsi seksual. Dan ada syarat lagi yang ditambahkan dalam DSM-5 ini, yaitu bahwa disfungsi seksual ini mengharuskan seseorang merasakan gejala itu minimal selama 6 bulan dan bukan disebabkan oleh pengaruh zat atau obat yang bisa menyebabkan penurunan fungsi seksual. Jadi itu yang kita sepakati dulu. Bagaimana dengan epidemiologinya? Seberapa penting ini untuk kita pelajari? Jadi memang di dunia ini angka tentang disfungsi seksual pada perempuan itu bervariasi sekali karena penelitian yang ada itu sangat luas dengan banyak populasi. Jadi populasi yang diteliti itu sangat beragam, mulai dari perempuan usia reproduktif, kemudian perempuan pasca melahirkan, perempuan menopause. Jadi angkanya memang sangat bervariasi. Tapi beberapa penelitian memang banyak mengaitkan ya. Salah satunya yang dengan penelitian yang menyebutkan bahwa pada perempuan pramenopause itu sekitar 40,9%. Kemudian tingkat prevalensi gangguan seksual individu berkisar dari 20,6 berupa gangguan lubrikasi atau hingga 28,2% berupa gangguan hasrat seksual hipoaktif. Tapi McCool-Myers pada tahun 2018 secara lugas dalam publikasinya menyebutkan bahwa diperkirakan disfungsi seksual ini mempengaruhi sekitar 41% wanita usia reproduksi di seluruh dunia. Apakah itu betul? Ternyata memang iya, ada penelitian yang konsisten dengan apa yang disebut oleh McCool ini. Jadi penelitian ini adalah penelitian dalam skala besar yang dilakukan di seluruh dunia, yang dilakukan, tapi memang rentang usia pada sampel penelitian ini cukup luas ya, antara usia 40 sampai 80, di mana ternyata gangguan fungsi seksual pada perempuan itu lebih besar dibandingkan gangguan seksual pada laki-laki. Jadi sebenarnya ini adalah kesempatan kita untuk belajar lebih banyak, memperluas ilmu, karena pasien ke depan akan semakin banyak yang datang dengan keluhan fungsi seksual. Jadi kalau kita lihat di sini di Southeast Asia sendiri, gangguan minat seksual itu besar sekali, 43,3%. Kemudian gangguan tidak bisa sampai pada orgasme, 41%. Atau orgasme terlalu cepat, 26,3%. Atau nyeri saat hubungan seksual sekitar 29,2%, merasa hubungan seksual tidak nyaman 35%, dan
Satu lagi yang juga banyak dinilai dalam fungsi seksual seorang perempuan itu adalah lubrikasi, yaitu angkanya 34,2%. Baik, sekarang kita kembali pada definisi tentang disfungsi seksual pada perempuan. Kalau tadi pada definisi disebutkan bahwa adanya gangguan pada respon fungsi seksual seorang perempuan. Jadi sebelum kita mengatakan bahwa itu disfungsi, kita harus tahu dulu fungsi seksual seorang perempuan. Jadi ini adalah respon fungsi seksual seorang perempuan yang pertama kali dicetuskan teorinya itu oleh Master and Johnson. Master and Johnson ini pada tahun 1966 menyebutkan bahwa ada 4 fase dalam sexual response. Yang pertama itu adalah fase excitement, kemudian ada play to, ada orgasme, dan ada resolusi. Tapi sebelum excitement itu sebenarnya ada fase yang namanya adalah desire. Nanti kita akan pelajari satu persatu. Apa sih desire itu? Kemudian apa sih excitement atau arousal? Jadi ada yang menyebut excitement itu sebagai arousal. Kemudian apa itu play to, apa itu orgasme, dan apa itu resolusi. Kemudian berikutnya Kaplan mulai menambahkan adanya initial excitement fase sebelum arousal. Nanti ada lagi teori yang disebutkan oleh Besson yang lebih kompleks, di mana fungsi seksual seseorang itu ternyata bukan hanya sesuatu yang sifatnya linear, tapi merupakan sesuatu yang sifatnya adalah cycle. Jadi ada siklus. Ini kita lihat bahwa arousal, excitement ini dia menyebut juga sebagai arousal. Kemudian ada play to, kemudian ada orgasme, dan ada resolusi. Hal yang menarik pada seorang perempuan bahwa disebutkan orgasme itu tidak hanya terjadi sekali. Orgasme bisa terjadi berkali-kali dalam satu siklus hubungan seksual. Ini berbeda dengan laki-laki, di mana pada laki-laki pada satu siklus hubungan seksual itu hanya bisa terjadi satu kali orgasme. Kemudian ini yang di sisi yang membentuk cycle ini adalah teori yang dikemukakan oleh Besson, di mana kita melihat bahwa respon fungsi seksual itu adalah sebuah siklus di mana itu tidak bisa berdiri sendiri. Jadi ada sexual desire dan arousal, kemudian ada sexual stimuli ya. Jadi dimulai dari sexual stimuli, ada rangsangan terlebih dahulu. Rangsangan ini bisa berupa rangsangan psikologis atau rangsangan biologis. Bagi seorang perempuan, rangsangan ini akan sangat berbeda dibandingkan dengan laki-laki. Audiovisual itu sangat mudah membangkitkan seksual stimuli, sangat mudah menjadi seksual stimuli bagi laki-laki, tapi tidak bagi perempuan. Dikatakan bahwa faktor psikologis dan biologis itu sangat mempengaruhi. Adanya rangsangan, kemudian timbul gairah, akhirnya timbul sexual arousal, kemudian menimbulkan kepuasan fisik dan emosi, menimbulkan intimasi, kemudian netral lagi, timbul rangsangan lagi, demikian seterusnya. Itu teori yang dikemukakan oleh Besson. Sekarang kita sedikit belajar dulu tentang fungsi seksual pada seorang perempuan. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, ada yang disebut sebagai excitement. Ada desire dulu. Desire itu adalah hasrat, keinginan, kepingin, libido, itu adalah desire. Disebutkan dari beberapa literatur itu bahwa yang namanya desire itu tidak selalu tumbuh di awal bagi seorang perempuan. Jadi kalau laki-laki umumnya ada desire dulu baru dia arousal. Tapi untuk seorang perempuan, dia tidak selalu diawali oleh desire. Tapi begitu ada rangsangan yang ditimbulkan oleh suaminya, dia bisa langsung masuk pada fase arousal. Jadi apa yang dimaksud sebagai fase arousal atau fase excitement ini? Jadi mudahnya fase excitement atau fase arousal ini adalah respon fisik yang ditimbulkan akibat rangsangan yang diberikan oleh pasangan. Kalau pada perempuan, respon fisik ini sangat mudah dikenali ya. Jadi mulai adanya payudara yang membesar, kemudian puting yang menegang, kemudian adanya lubrikasi, kemudian adanya vulva vagina yang terlihat bengkak dan siap menerima penetrasi. Itu adalah fase excitement. Dan kita lihat di sini dalam diagram ini bahwa ada hormon dan bahan-bahan lain yang ternyata mempengaruhi fungsi seksual. Jadi desire ini sangat dipengaruhi oleh hormon testosteron. Dan di situ ada
keterlibatan dari dopamin sensitif excitatory center dan serotonin sensitif inhibitory center. Kemudian ada juga keterlibatan dari hormon estrogen. Hormon estrogen ini lebih banyak, kalau pada perempuan lebih banyak terlibat pada saat fase arousal. Jadi kita lihat pada excitement, kemudian arousal, timbul enlarge dari klitoris, klitorisnya juga membesar, kemudian perivaginal arterial dilatation, ekspansi dari 2/3 vagina bagian dalam, lalu timbul pletu. Pletu itu adalah semacam excitement atau arousal tapi yang menetap. Lalu setelah itu ketika terjadi penetrasi baru timbul yang disebut orgasme. Jadi pada orgasme itu yang terjadi adalah adanya kontraksi yang involunter dan berulang-ulang. Dan ini seringkali ditandai juga oleh perubahan fisik lain, yaitu peningkatan dari heart rate, blood pressure maupun respiratory rate. Setelah ini terjadi maka bisa sampai pada fase resolusi. Tapi sekali lagi pada seorang perempuan fase orgasme ini bisa terjadi berulang-ulang sebelum sampai akhirnya sampai pada fase resolusi. Pada semua respon seksual tersebut, model biopsikososial fungsi seksual perempuan itu menyebutkan bahwa selain hormonal, kemudian bahan-bahan aktif tadi, maka sebenarnya ada faktor lain yang sangat berpengaruh, yaitu faktor biologi, sosial budaya, psikologi, dan interpersonal. Nanti kita akan coba kupas sedikit. Ini tadi yang sudah kami jelaskan bahwa ada peran hormon estrogen, testosteron, kemudian ada dopamin, norepinefrin, melanokortin, oksitosin yang akan menyebabkan turn on, dan bahan-bahan ini serotonin, prolaktin, dan opioid menyebabkan turn off. Baik, sekarang kita kembali pada kategori disfungsi seksual pada perempuan. Tadi kita sudah belajar tentang adanya desire, excitement atau arousal, kemudian orgasme dan resolusi. Jadi kategori disfungsi seksual bagi seorang perempuan itu dikategorikan menurut fase tersebut. Jadi ada desire disorder, tapi ini diperbarui pada DSM-5. Jadi pada DSM-5 desire dan arousal disorder itu menjadi satu. Jadi tidak lagi dipisah-pisah. Kemudian ada female orgasm disorder, dan ada yang terakhir adalah genitopelvic pain atau penetration disorder. Kalau dulu pada DSM-4 genitopelvic pain atau penetration disorder itu ada istilah dyspareunia dan vaginismus, tapi yang sekarang dimerger menjadi satu. Ini kriteria yang disebut sebagai sexual interest atau arousal disorder pada perempuan. Jadi kurang adanya keinginan untuk hubungan seksual, kemudian tidak ada fantasi sama sekali, tidak pengen ngajak suaminya berhubungan, ya. Jadi ini adalah kalau didapatkan 3 di antara 6 kriteria ini, maka ini adalah sesuatu sexual interest atau arousal disorder, di mana ada lagi satu lagi bahwa ini menyebabkan gangguan pada yang bersangkutan. Kemudian female orgasmic disorder on at least 75% of sexual occasion. Jadi biasanya adanya keterlambatan orgasme atau orgasme yang tidak selalu dapat atau bahkan tiadanya orgasme. Dan ini menyebabkan gangguan pada yang bersangkutan. Sexual pain adalah persistent atau recurrent pain during intercourse. Sekali lagi, dulu pada DSM-4 ada istilah dyspareunia, ada istilah vaginismus. Nanti saya akan cerita sedikit tentang vaginismus. Ini etiologinya, ada medical, ada pelvic disorder, vulvar disorder, hormonal, atau psikososial. Dan ini harus kita gali pada saat pasien datang kepada kita baik melalui anamnesis maupun pemeriksaan fisik. Jangan lupa menanyakan obat-obatan apa yang dikonsumsi oleh penderita karena itu sangat mungkin mempengaruhi fungsi seksual, dan itu tentu saja tidak bisa kita kategorikan sebagai disfungsi seksual. Anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang sangat penting dilakukan. Jangan lupa pemeriksaan fisik harus tetap dilakukan sebagai kita seorang objin. Kenapa? Karena saya beberapa kali mendapatkan pasien tidak bisa berhubungan seksual, ternyata pada pasien ini didapatkan adanya septum. Jadi dokternya tidak memeriksa, padahal itu adalah septum yang sangat mudah sekali ditangani. Ini manajemen tentang sexual dysfunction yang menurut up to date ya, jadi harus ada hasil evaluasi dan diagnosis, memastikan bahwa pasien memang ingin berobat, diskusi dengan pasangan.
Dan kalau perlu kita harus melakukan pendekatan multidisiplin misalnya ke psikiatri atau ke dokter terkait penyakit yang dia derita, misalnya penyakit jantung atau diabetes mellitus. Manajemen umum memang tidak terlalu spesifik ya, modifikasi gaya hidup, psikoterapi, non farmakologi atau farmakologi. Jadi pada non farmakologi salah satu yang bisa kita lakukan misalnya pada pasien dengan vaginismus atau gangguan penetrasi, kita bisa mengajarkan dia vaginal dilator dengan syarat pemeriksaan memang tidak ada gangguan yang lainnya. Dokter Eti, mohon maaf waktunya habis. Ya, baik, saya minta 1 menit ya. Yeah. Baik, ini adalah obat-obat yang mungkin bisa digunakan, tapi masih ada beberapa di dalam penelitian. Salah satunya adalah vasodilator atau yang biasa dipakai Viagra. Tapi ternyata Viagra ini hasil penelitian masih tidak sama ya. Ada yang mengatakan ini bermanfaat pada kasus female sexual dysfunction sekunder yang karena spinal cord injury atau SSRI use, tapi ini tidak bermanfaat untuk pasien dengan gangguan arousal. Ada lagi dopamin ya, dopamin ini dopamin agonis ternyata juga memperbaiki desire. Kemudian ada flibanserin ya. Kemudian ada beberapa muscle relaksan yang kemungkinan bisa menyebabkan seseorang mengalami kontraksi pada pelvic floor-nya. Ini salah satu yang kami kerjakan selama ini, memang ini belum kami publikasikan, tapi pengalaman kami 1 tahun ternyata kami mendapatkan 60 pasien yang belum pernah berhubungan seksual sama sekali. Jadi dia mengalami gangguan penetrasi, datang ke kami dengan menyebut dirinya mengalami vaginismus. Ada 60 pasien yang datang, 57 diantaranya berhasil kami edukasi sehingga kami bisa melakukan insersi dengan menggunakan jari. Yang selanjutnya kemudian yang bisa lakukan insersi tersebut sebanyak 50 orang bisa melanjutkan dengan dilatasi mandiri, 5 orang dilanjutkan dengan injeksi botox, dan 2 orang dilanjutkan dengan operasi karena kami menemukan adanya memang gangguan pada daerah selaput darah. Sedangkan mereka yang tidak bisa kami lakukan insersi jari, 1 orang kami lakukan injeksi botox, 2 orang kemudian kami konsulkan psikiatri karena kami edukasi untuk injeksi botox, beliau tidak mampu. Ini adalah alat untuk melakukan dilatasi mandiri yang kita sebut sebagai dilator. Kesimpulan bahwa memang disfungsi seksual itu butuh perhatian khusus, butuh penanganan komprehensif, dan mudah-mudahan kita semuanya bisa menangani dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.